Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan di WhatsApp dari orang yang sangat kami muliakan. Mohon penjelasan Pak Ustadz, pengalaman menarik. Ada banyak orang bahkan bergelar Ustadz dan Tuan Guru, tetapi maaf, dia bilang saya tidak tahu tentang rasa nikmat atau bagaimana meraih nikmat dalam berzikir atau ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan baiat atau karena belum ditalqin? Baik. Jadi makna dari pertanyaan ini, banyak orang, ustadz maupun kiai, yang menilai si pengirim pesan ini bahwa yang mengirim pesan ini belum tahu rasa nikmat berzikir dan bagaimana cara meraih nikmat di dalam berzikir. Apakah itu ada kaitannya dengan talqin atau dengan baiat? Baik. Nikmat di dalam berzikir, tuan-tuan, nikmat itu biasanya dialami oleh diri kita sendiri. Jadi rasa itu berbeda dengan materi. Rasa itu dia tidak berbahasa, dia tidak bersuara, dia tidak berhuruf. Yang mengalami, yang memahami rasa itu ya yang merasakan diri kita sendiri. Nah, ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini ada beberapa tarafnya, ada beberapa makomnya. Nah, sama seperti kita mengingat kampung halaman. Ketika kita ingat kampung halaman, yang kita ingatkan kadang orang-orangnya, kadang permainannya, kadang sawahnya, kadang sungainya. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada serupa apapun dengan Allah. Nah, ketika kita ingat Allah, yang kita ingat apanya? Kalau kita ingat orang kan yang kita ingat wajahnya kah, cara ngomongnya kah, dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah itu apanya yang kita ingat? Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada 4 jalan. Ya. Nah, ketika kita sudah mengingat Allah melalui jalan-jalan atau tingkatan-tingkatan tertentu, ini tentu akan mendatangkan rasa kepada yang mengingat Allah itu. Nah, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 4 maqam. Yang pertama, ingat Allah berdasarkan perbuatan Allah, yaitu ingat kepada hukum-hukum Allah. Yang kedua, ingat Allah berdasarkan nama Allah, yaitu kita ingat nama Allah itu, tulisannya, ucapannya, Allah, 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 kita ingat. Yang ketiga, mengingat Allah berdasarkan sifat-sifatnya, wujud, Qidam, Baqo, atau Maha Pengasih, Maha Penyayang, melihat, mendengar, berilmu, berkata-kata. Nah, yang keempat, mengingat Allah berdasarkan zatnya. Mengingat Allah berdasarkan perbuatannya, af'alnya, melalui hukumnya. Mengingat Allah berdasarkan namanya, tulisan Allah itu, atau ucapan Allah itu. Mengingat Allah melalui sifatnya, mengingat Allah melalui zatnya. Manapun metode yang kita gunakan ini, pasti kita akan mendapatkan rasa. Nah, rasa ini bermacam-macam, tetapi secara garis besar ada 2 rasa yang akan kita alami. Yang pertama, kita merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut yang sangat luar biasa.
Nah, ketika rasa ini muncul, maka itu disebut nur jalalnya Allah. Jadi Allah menembakkan nur jalalnya kepada kita, sehingga kita merasakan takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, secara garis besar, ketika kita berzikir kepada Allah melalui 4 tingkatan yang tadi sesuai ke makom kita masing-masing. Nah, yang kedua, kita akan merasakan kasih sayang, cinta kepada Allah. Ketika itu yang kita rasakan, maka Allah Ta'ala sedang menembakkan nur jamalnya kepada kita. Nah, jadi ketika kita berzikir, secara garis besar, rasa yang kita rasakan itu hanya 2. Kalau tidak takut kepada Allah, itu nur jalal. Kalau tidak merasa mencintai Allah, itu nur jamal. Manapun yang kita rasakan, itu sama baiknya. Sama-sama baiknya, sama-sama enaknya. Nah, terkait masalah ada orang yang mencapai nikmat atau rasa di dalam berzikir itu, ada bermacam-macam. Ada yang dia lakukan secara tertib belajar. Jadi dia belajar dulu, dia belajar syariat, dia belajar tarekat, dia belajar hakikat, dia belajar ma'rifat, sampai mengenal pemilik nama Allah itu secara konkret dan jelas. Lalu dia merasakan nikmat seperti itu. Itu secara tertib. Tetapi ada sebagian orang yang tidak belajar secara tertib, tetapi Allah langsung memberikan dia secara mutlak, secara langsung. Bisa lewat mimpinya, bisa lewat kepahamannya secara tiba-tiba. Itu yang kita kenal dengan laduni. Nah, jadi rasa di dalam berzikir, ya, rasa di dalam berzikir itu tergantung makom kita dalam melakukan zikir tersebut. Karena ada orang yang hanya mengenal nama tapi tidak kenal pemilik nama. Ada orang yang kenal sifat-sifatnya tapi tidak kenal pemilik sifat itu. Atau mungkin ada orang yang malas belajar sifat Allah, belajar tentang zikir dan seterusnya, tapi dia paham mengerti tentang syariat, mana yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu tergantung makom kita masing-masing. Ada yang mengingat Allah berdasarkan hukumnya Allah buat, yaitu syariat itu sendiri. Ada yang mengingat Allah berdasarkan namanya, yang dia ingat cuma tulisan Allah, ucapan Allah itu, oh nama Tuhan itu Allah, selesai. Ada yang ingat sifat-sifatnya, ada yang ingat zatnya. Kalau ingat zat itu, dia sudah kita mau lupa atau kita mau ingat, kita nggak bisa lepas. Kalau kita sudah mengenal siapa pemilik nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, jadi secara garis besar rasa ketika kita berzikir itu ada 2, ada nur jalal dan nur jamal. Ada orang yang ketika berzikir rasa takut yang sangat luar biasa, tetapi ada sebagian orang ketika berzikir dia merasakan cinta yang sangat luar biasa. Apakah perlu berbaiat ataupun ditalkin? Nah, tidak wajib ya. Yang wajib hanya rukun Islam. Adapun bertalkin, berbaiat kepada guru, itu terserah kepentingan masing-masing. Kalau Tuhan merasa penting belajar ilmu mengenal Allah, ya silahkan talkin, silahkan baiat. Tapi kalau Tuhan merasa udah yang penting saya menjalankan syariat Allah, ikhlas karena Allah, nanti Allah kasih petunjuk, bisa, terserah kita masing-masing. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Kata baiat talkin itu tidak wajib. Yang wajib itu hanya sholat, zakat, puasa, haji, syahadat. Itu pun haji bagi orang yang mampu, yang kuasa. Nah, jadi itu saja yang wajib. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Tuhan yang mulia. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan datang dari diri kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.